Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Pelayanan Distribusi Air Bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di Kecamatan Pontianak Barat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Eko Yulianto, STMT. Dosen pembimbing kedua saya, Bapak Danang Gunarto, STMT IPM, serta dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Stefanus Barlian Suryamasuka, STMT, dan dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Dr. Insinyur Kartini, MT, IPU ASEAN Eng, ACPE. Baiklah, langsung saja masuk ke sistematika penulisan. Di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 penutup. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Karena pentingnya kebutuhan akan air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Sebagai kebutuhan dasar, distribusi air harus dipastikan sampai kepada yang membutuhkan, sehingga diperlukan jaringan suplai air bersih yang sesuai dengan kebutuhan pengguna baik domestik maupun industri. Penyediaan air bersih di Kota Pontianak, khususnya Kecamatan Pontianak Barat, dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Tujuan didirikannya PDAM ini adalah menjadi bagian dalam melaksanakan pembangunan masyarakat dengan meningkatkan kesehatan dan memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat Kota Pontianak. Unit produksi kapasitas IPA terpasang saat ini adalah 2058 liter per detik dengan sumber air permukaan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melayani 13 zona pelayanan untuk semua kecamatan di Kota Pontianak dengan fasilitas produksi terdiri dari IPA Imam Bojol, IPA Selat Panjang, IPA Sungai Jawi, dan Parit Mayor. Berikut ini peta penyebaran zona untuk di Kota Pontianak, dan ini fasilitas produksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa wilayah Kecamatan Pontianak Barat terbagi dalam dua zona, yaitu zona G dan zona H. Zona H terdiri dari Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan Kelurahan Sungai Jawi Luar dengan 24.251 sambungan rumah. Zona H terdiri dari Kelurahan Pal 5 dan Kelurahan Sungai Beliung dengan 10.118 SR. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu jaringan distribusi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk Kecamatan Pontianak Barat adalah jaringan sudah lama. Dari pembagian pelayanan zona di Kecamatan Pontianak Barat, zona H merupakan wilayah pelayanan yang memiliki pelanggan terendah di Kecamatan Pontianak Barat. Diiringi dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka berdampak pula terhadap kebutuhan air bersih yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan pendistribusian air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menjadi tidak optimal, sehingga adanya kebocoran pada pipa yang berakibat berhentinya pendistribusian air ke masyarakat. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai pelayanan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk pelayanan Kecamatan Pontianak Barat, khususnya Kelurahan Pal 5 dan Kelurahan Sungai Beliung yang termasuk ke dalam zona H. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah 1. Berapa besar kebutuhan air bersih yang harus diselesaikan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang di zona H. Bagaimana kondisi jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zona H untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang. Bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di zona H. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui besar kebutuhan air yang harus didistribusikan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di zona H untuk 20 tahun yang akan datang. Kedua, mengetahui kondisi jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zona H untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang. Ketiga, memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam jaringan air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di daerah Kecamatan Pontianak Barat, khususnya di zona H. Manfaat penelitian: yang pertama, membantu Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk meningkatkan pelayanan dalam mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah pelanggan, agar pelayanan tersebut berjalan secara optimal dan efisien serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Kedua, agar penulis mempunyai keahlian dalam menyelesaikan suatu permasalahan jaringan air bersih dengan menggunakan program EPANET. Pembatasan masalah. Yang pertama, kajian penelitian ini tidak membahas kondisi secara finansial. Kedua, menganalisis daerah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kalsiwa, Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung yang termasuk dalam zona H. Ketiga, analisis penelitian hanya meninjau distribusi air bersih dengan perangkat lunak EPANET. Keempat, tidak membahas kualitas air bersih pada sistem jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Kalsiwa. Kelima, jaringan yang tinjau hanya jaringan primer dan sekunder dengan diameter pipa 100 sampai 400. Bab 2, tinjauan pustaka. Sistem distribusi air bersih. Sistem distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan. Sistem ini meliputi unsur sistem perpipaan dan perlengkapannya, hidran, kebakaran, tekanan tersedia. Sistem pengaliran air bersih. Yang pertama ada cara gravitasi, yaitu cara pengaliran gravitasi ini digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Kedua, cara pemompaan. Cara pemompaan ini, pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air atau instalasi pengolahan dan daerah pelayanan tidak dapat memberikan tekanan yang cukup. Tiga, cara gabungan. Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode makin tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran atau tidak adanya energi. Proyeksi jumlah penduduk, yaitu ada dengan 3 metode. Pertama, metode geometri, metode aritmatik, dan metode least square. Kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Apa itu kebutuhan domestik? Yaitu kebutuhan air yang digunakan pada tempat-tempat hunian pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan non-domestik yaitu kebutuhan yang dialokasikan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih berbagai fasilitas sosial dan komersial, yaitu fasilitas pendidikan, peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, instansi pemerintah, dan perniagaan. Berikut ini adalah tabel standar kebutuhan air domestik dan ini tabel standar kebutuhan air non-domestik. Fluktuasi kebutuhan air yaitu dibagi menjadi dua, faktor hari maksimum serta pemakaian jam puncak. Dan ini adalah tabel nilai faktor hari maksimum dan faktor jam puncak. Sistem jaringan perpipaan yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu sistem cabang atau branch, sistem melingkar atau loop, dan sistem kombinasi. Dan masuk program EPANET dalam analisis distribusi air bersih. EPANET adalah sebuah program komputer yang melaksanakan simulasi hidrolik dan perilaku kualitas air di dalam suatu jaringan pipa distribusi air minum. Suatu jaringan distribusi air minum terdiri dari pipa, not, pompa, tangki air atau reservoir, dan katup-katup. Output yang dihasilkan dari program EPANET antara lain debit yang mengalir dalam pipa, tekanan air dari masing-masing titik, node atau junction yang dapat dipakai sebagai analisa dalam menentukan operasi instalasi pompa dan reservoir. Adapun input data dalam program EPANET yaitu peta, node, elevasi, panjang pipa distribusi, diameter dalam pipa, jenis pipa yang digunakan, jenis sumber, spesifikasi pompa, beban masing-masing node, faktor fluktuasi pemakaian air. Bab 3, metodologi penelitian. Ini ada diagram alir penelitian saya dari mulai yaitu dan lanjut data primer, data sekunder, serta proyeksi jumlah penduduk, analisis kebutuhan air bersih, lalu menganalisis pelayanan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Kalsiwa di Kecamatan Putih Barat dengan menggunakan program EPANET. Persiapan yaitu ada survei awal dan studi literatur. Kumpulan data di sini ada menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dipakai adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian dengan cara penelitian di lapangan. Adapun data yang akan diambil yaitu data panjang jalur pipa pada zona H serta data topografi daerah zona H. Data sekunder yaitu peta daerah pelayanan Kecamatan Pontianak Barat, data statistik, data dari Perumda Air Minum Tirta Kalsiwa. Langkah analisis yaitu yang pertama analisis pertumbuhan penduduk,
kedua analisis kebutuhan air bersih penduduk, dan ketiga analisis jaringan distribusi air bersih menggunakan program EPANET. Berikut ini ada gambaran umum daerah studi peta Kecamatan Pontianak Barat pada zona H. Untuk Kelurahan Palimak diwarnai dengan warna biru, dan untuk Kelurahan Sungai Beliung diwarnai dengan warna krim. Kelurahan Palimak sendiri jumlah pelanggannya 8.575 SR, sedangkan Kelurahan Sungai Beliung jumlah pelanggan 1.543 SR dengan booster Palimak. Bab 4. Analisis dan pembahasan. Analisis penduduk 2021. Jumlah penduduk di 2021 yaitu 79.269 jiwa dengan jumlah penduduk terlayani 50.590 jiwa. Kebutuhan air rata-rata yang didapat adalah 73,47 liter per detik, kebutuhan air maksimum 80,81 liter per detik, kebutuhan air jam puncak 110,20 liter per detik. Analisis penduduk 2041. Jumlah penduduknya 187.257 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terlayani yaitu 168.531 jiwa. Dengan kebutuhan air rata-rata 227,62 liter per detik, kebutuhan air maksimum 250,38 liter per detik, kebutuhan air jam puncak 341,43 liter per detik. Analisis jaringan distribusi dengan program EPANET. Di sini saya menggunakan 4 simulasi, yaitu simulasi pertama yaitu kondisi kebutuhan air bersih untuk exiting dan menggunakan kapasitas pompa exiting. Simulasi kedua, kondisi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 2041 dan menggunakan kapasitas pompa exiting. Simulasi ketiga, kondisi kebutuhan air bersih untuk exiting dan penambahan kapasitas pompa. Simulasi keempat, kondisi kebutuhan air bersih untuk proyeksi 2041 dan penambahan kapasitas pompa serta penambahan booster. Berikut ini hasil dari simulasi pertama. Dari hasil output tekanan atau pressure dengan menggunakan program EPANET 2.2 untuk simulasi ke-1 dengan kapasitas pompa exiting yaitu 100 liter per detik dan head pompa 30 meter, maka masih dapat titik junction tertentu yang bertekanan di bawah 1,0 atm atau 10 meter pada daerah Kelurahan Sungai Beliung. Hal ini disebabkan kapasitas pompa yang masih kurang untuk mendistribusikan air pada kondisi exiting, sehingga belum mampu mengoptimalkan pendistribusian di titik tertentu. Permasalahan tersebut mengakibatkan tekanan pendistribusian air di titik junction tersebut rendah di bawah kriteria. Sedangkan dari hasil output kecepatan atau velocity dengan menggunakan program EPANET didapat hasil kondisi pipa exiting masih ada beberapa titik pipa yang belum memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan oleh diameter pipa yang besar mengakibatkan kecepatan aliran di dalam pipa berkurang. Begitu juga untuk sebaliknya, kurangnya kecepatan di dalam pipa tersebut dapat berakibat pipa tersebut tidak masuk ke dalam kriteria yang telah ditentukan. Berikut ini adalah dapat dilihat pada gambar pressure di bawah kriteria yaitu berada di Kelurahan Sungai Beliung. Dan simulasi kedua. Dari hasil output tekanan pressure dengan menggunakan program EPANET 2.2 untuk simulasi kedua dengan menggunakan kapasitas pompa yang sama pada kondisi exiting, maka didapat semua titik junction untuk daerah Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Palimak masih bertekanan di bawah 1,0 atm atau 10 meter. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan pada tahun 2041, sehingga debit air yang akan disuplai untuk kondisi proyeksi tahun 2041 pun ikut bertambah juga. Penambahan tersebut menyebabkan kapasitas pompa pada kondisi exiting tidak mampu dipakai untuk melayani pendistribusian air pada kondisi proyeksi tahun 2041. Sedangkan dari hasil output kecepatan velocity dengan menggunakan program EPANET didapat hasil kondisi pipa proyeksi 2041 yang memenuhi dan belum memenuhi kriteria. Dapat dilihat pada gambar yaitu garis yang berwarna hijau adalah penambahan jaringan pipa untuk proyeksi 2041. Simulasi ketiga. Dari hasil output tekanan atau pressure dengan menggunakan program EPANET 2.2 untuk simulasi ketiga didapat hasil yang telah memenuhi kriteria tekanan yaitu 10-80 meter. Hasil itu didapat dengan melakukan penambahan kapasitas pompaan yang semulanya 1 liter per detik ditingkatkan menjadi 150 liter per detik. Untuk head pompa tetap digunakan 30 meter sesuai kondisi exiting. Penambahan kapasitas pompa tersebut akan mengoptimalkan kebutuhan air bersih pada jam puncak serta dapat memenuhi kriteria tekanan pressure yang ditentukan.
Simulasi keempat, dari hasil output tekanan atau pressure dengan menggunakan program EPANET 2.2 untuk simulasi keempat didapat hasil yang telah memenuhi kriteria tekanan atau pressure yaitu 10-80 meter. Hasil itu didapat dengan melakukan penambahan kapasitas pompa yang semulanya 100 liter per detik ditingkatkan menjadi 400 liter per detik. Untuk head pompa ditambah menjadi 40 meter. Selain penambahan kapasitas pompa, perlu juga dilakukan penambahan booster di zona H dengan kapasitas pemompaan 200 liter per detik dan head pompa 30 meter. Jadi pada zona H terdapat dua booster yang akan mendistribusikan air ke Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung. Penambahan kapasitas pompa serta booster pada zona H bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian air di wilayah tersebut sehingga kebutuhan air bersih pada Jam Puncak dapat terpenuhi dan memenuhi kriteria tekanan pressure yang ditentukan. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini, yang pertama, 1. Besar kebutuhan air bersih Perumda Tirta Kasusiwa pada zona H untuk kondisi existing sebesar 110,20 liter per detik, sedangkan kebutuhan air bersih untuk 20 tahun yang akan datang yaitu tahun 2041 yaitu sebesar 341,43 liter per detik. Kedua, kondisi jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Kasusiwa untuk kondisi penduduk 20 tahun yang akan datang apabila menggunakan kapasitas pompa existing sekarang tentunya belum mampu untuk mendistribusikan air pada zona H. Hal itu disebabkan kapasitas pompa existing yang sekarang sebesar 100 liter per detik dengan head pompa 30 meter, sedangkan kebutuhan air bersih untuk 20 tahun yang akan datang sebesar 341,43 liter per detik. Kurangnya kapasitas tersebut, maka perlu adanya penambahan kapasitas pompa serta penambahan booster untuk menyesuaikan kenaikan kebutuhan air bersih 20 tahun yang akan datang, sehingga dapat membantu pengoptimalan kebutuhan air bersih Perumda Air Minum Tirta Kasusiwa pada zona H, khususnya Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Palima. Dan yang ketiga, dari 4 simulasi kondisi jaringan yang telah dilakukan, maka didapat solusi yang dapat membantu Perumda Air Minum Tirta Kasusiwa. Solusi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, solusi untuk kondisi existing pada tahun 2021 dapat dilakukan seperti pada simulasi ketiga, yaitu perlu adanya penambahan kapasitas pemompaan yang semulanya 100 liter per detik menjadi 150 liter per detik. Hal itu disebabkan kebutuhan Jam Puncak pada kondisi existing sebesar 110,20 liter per detik, sehingga perlu adanya penambahan kapasitas pompa agar pendistribusian air bersih pada zona H berjalan secara optimal. Yang kedua, solusi untuk kondisi 20 tahun yang akan datang pada tahun 2041 dapat dilakukan seperti simulasi keempat, yaitu perlu adanya penambahan kapasitas pemompaan yang semulanya 100 liter per detik dengan head pompa 30 meter menjadi 400 liter per detik dengan head pompa 40 meter. Selain penambahan kapasitas pompa, perlu juga dilakukan penambahan booster di zona H dengan kapasitas pemompaan 200 liter per detik dan head pompa 30 meter. Jadi pada zona H terdapat dua booster yang akan mendistribusikan air ke Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung. Penambahan kapasitas pompa serta booster pada zona H berakibat pula untuk penambahan dan perubahan diameter pipa. Dengan penambahan kapasitas pompa, penambahan booster serta penambahan dan perubahan diameter pipa tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan pendistribusian air di zona H, khususnya Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung, sehingga kebutuhan air bersih pada Jam Puncak dapat terpenuhi. Saran: perlu adanya peningkatan kapasitas pemompaan pada booster Palima agar pendistribusian air bersih berjalan secara optimal serta dapat memenuhi kebutuhan Jam Puncak pada zona H, khususnya Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung. Saran yang kedua yaitu diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat membantu pengoptimalan kinerja pelayanan Perumda Tirta Kasusiwa untuk mendistribusikan air bersih pada zona H. Ini dokumentasi lapangan di booster Palima. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.